Tapi pengalaman apa yang paling berharga didapat saat bekerja di sana? Kalau saya ingat kembali mungkin balik lagi ya, mungkin kita harus pilah kedua hal, satu kerja keras dan satu kerja pintar. Nah, kebetulan yang saya hargai itu di sana itu saya dua-duanya dapat kerja keras dalam arti saya eh, mungkin 2 tahun bekerja memang pernah telat tapi hanya sekali. Saya telat kalau nggak salah tuh saya datangnya tuh 5 menit telat dan itu rasanya tuh nggak enak banget karena environmentnya itu membuat kita kayak Disiplin kriminal banget gitu, kayak bener-bener orang bersalah gitu. Wah, lu kok bisa telat sih gitu, like, are you crazy gitu, kurang lebih gitulah energi yang didapat sekali. Jadi saya tuh di desk saya tuh 6.45 pagi, saya tuh udah duduk di ya. situ karena ada briefing 1 jam sebelum market buka, kurang lebih 30 sampai 45 menit, apa yang terjadi kemarin, apa yang ingin dilakukan hari ini, dan action plan-nya tuh apa aja gitu. Habis itu kita ke trading floor, kita bekerja sampai siang dan sampai market tutup yaitu jam 3. Nah, setelah itu saya membantu back office. Jadi saya tuh sebetulnya ada dual job. Dan Oh, di saat saya masuknya 6.45 pagi, kalau saya lagi beruntung, jam 10 malam saya bisa pulang. Kalau saya lagi apes, pulangnya tahu jam berapa? Jam 3 pagi. jam 3. Jam 3 pagi, besoknya 6.45 saya udah di situ lagi. Jadi Wow, benar-benar pulang, minum, sikat gigi, bersih-bersih, mandi, tidur, belum sholat dulu subuh. Jadi udah di kereta tuh saya udah ngantuk banget gitu. Dan kadang jam makan siang saya nggak keluar kantor, duduk di meja untuk tidur gitu. Dan di situ juga memang timnya orang-orang yang sudah ya tingkat kompetensinya ya jauh di atas standar. Jadi mungkin apa cara kita tuh diajarin cara kerja yang efisien gimana gitu. Maksudnya jangan terlalu buang banyak-banyak waktu gitu. Dan kita kan kalau trading juga ada waktunya. ya. Market buka sampai tutup gitu. Jadi di dalam time frame tersebut kita harus menghasilkan produktivitas ya X number gitu yang harus kita capai. Oke. Berapa lama dulu kerja di sana? Jadi saya tuh kerja waktu saya juga S1 di Prancis. Hmm. Jadi saya datang ke Jepang, awalnya tuh saya ada di divisi procurement untuk beli-beli barang yang sebetulnya apa hanya formalitas untuk internship di universitas saya. Nah, tahun keduanya saya balik lagi bukan untuk internship tapi untuk kerja gitu. Kurang lebih ya 6 bulan sih enam di sana. bulan ya. Dan setelah Jadi itu saya memang memang ya saya sebetulnya mau apply lagi, cuman ada economic crisis, jadi waktunya tuh kurang tepat untuk masuk ke investment bank. hmm, oke. Ya, Nah, seperti hal-hal ini kan sebetulnya ya jalanin aja dulu gitu. Saya kan nggak pernah terpikir bahwa ada economic crisis dan yang tadinya saya pengen jadi investment banker, tapi ya sikonnya tidak mewakili, jadi saya pindah aliran gitu. Go with nah, the ini flow menarik aja. sekali. Bukan hanya pengalaman kerjanya yang didapat, tapi juga sekaligus dapat mentor hidup gitu ya di kantor itu. Kemudian ada culture yang memang sudah melekat juga di dalam diri Kak Reno, culture disiplin. Nah, apakah itu juga Kak Reno terapin? Misalnya kan sekarang Kak Reno sudah jadi pengusaha, sudah banyak sekali karyawan yang di bawah Kak Reno gitu. Apakah culture disiplin itu juga Kak Reno terapin nih buat karyawan Kak Reno? Iya, pastinya. Maksudnya kita kan memiliki tubuh dan mindset untuk melakukan apa aja yang kita inginkan gitu. Tentu itu hal-hal itu yang harus rada di skrupnya dikencengin gitu. Kayak maksudnya datang on time, always meet your deadline dan lain-lain. Tapi mungkin saya perlu tekankan juga bahwa waktu saya umur 13 yang kalau sekarang dipikir-pikir itu waktu yang umur yang relatif muda ya untuk diterbangin sendiri gitu 18 jam ke Swiss, Ya. masuk ke asrama. Jadi asrama tuh
kayak kedengarannya tuh keren kan, kayak oh ya asrama di Swiss mewah banget. Enggak, itu kayak kayak barak tentara gitu. Kita Barak militer harus ya. iya, sangat-sangat militer. Jadi waktu bangun tuh orang udah bawa panci, teng 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 gitu. Udah jam 6 udah bangun. Dan kita hal pertama yang pastinya di saya dan di teman-teman asrama semua tuh pasti nomor satu. Wah, gue harus mandi. Kenapa? Kalau telat 20 menit aja, itu airnya dingin. Oh, Karena air panasnya habis. Dan bayangin, air dingin pagi-pagi jam 6 di Swiss. Kan satu hari jadi bete kita gitu loh. Jadi kita tuh semua berlomba-lomba, ada yang bangun udah setengah 5, jam 5 udah bangun untuk mandi, dapetin air panas gitu. Jadi itu tingkat kedisiplinan hari-hari dan tentunya kita sebelum keluar kamar, kamar semua harus rapi, lemari semua harus rapi, ada yang kontrol memang satu floor satu counselor namanya. Dan juga tempat tidur harus rapi, meja semua harus rapi. Kalau berantakan dia nanti akan take note dan kita akan kena sanksinya gitu. oke. Dan memang Jadi sebetulnya kedisiplinan itu awalnya memang harus dipaksakan gitu ya, baru kita akan terbiasa. Tadi ada juga teman-teman yang nanya gimana sih caranya untuk membangun disiplin. Mungkin seperti itu ya, Kak Reno. betul. Dan memang ya setelah itu kan saya pindah negara ya untuk melanjutkan pendidikan S1. Itu kan udah tinggal sendiri. Nah, disitulah sebetulnya tes yang benar-benar harus self management itu bagaimana gitu. Puasa sendiri, bangun kan, nggak ada orang, nggak ada apa, masak sendiri, sahur, terus abis itu sholat, abis itu terawih, terus bersihin rumah, dan juga kita harus ngerjain PR dan juga harus ke kampus gitu. Ya, yang hal-hal seperti itu ya memang harus dipaksakan sih gitu. Dan itu nanti secara tersendiri akan nempel di kebiasaan kita gitu. Tapi menjalani masa-masa sulit, hidup sendirian, itu apa yang memotivasi untuk bisa tetap survive gitu? Padahal kan enak aja, Allah tinggal aja sama orang tua, kenapa sih harus susah di negara orang gitu? Iya, saya nggak pernah kepikiran juga sih. Tapi Nggak pernah I kepikiran. enjoy. Saya Oke. memang seneng sih. Maksudnya udah sangat terbiasa gitu. Tinggal sendiri dan mandiri gitu. Bukan hal yang asing lagi sih sebetulnya. Bahkan waktu saya di Swiss, maksudnya 10 tahun di luar negeri itu kalau pulang ke Jakarta tuh kayaknya rasanya agak aneh gitu. Hmm. Agak aneh. Maksudnya ada yang bantuin, maksudnya pengen makan tuh makanannya ada gitu. Terus bisa minta tolong dicuciin bajunya gitu, disetrika. Karena saya semuanya itu semua di sana sendiri gitu dari awal. Terbiasa hidup mandiri gitu ya. Jadi jangan anggap bahwa orang yang punya privilege itu semuanya memanfaatkan dengan dirinya tidak mau mandiri lah intinya gitu, bergantung pada orang lain. Tapi justru Karema memberikan contoh, walaupun di sisi lain punya privilege, tapi justru di situ ada kerja keras, ada kemandirian yang dibangun sejak kecil. Itu luar biasa, Karema sangat menginspirasi kita semua. Oke, Kareno, ini kalau tadi cerita soal zaman sekolah gitu ya, tapi sekarang nih kan udah jadi pengusaha. Sebetulnya apakah memang pengusaha ini adalah satu-satunya cita-cita Kareno sejak dulu, atau sebetulnya ada cita-cita lain yang akhirnya bergeser dari pengusaha? Eh, iya, ya balik lagi sih ke statement saya yang tadi. Saya memang awalnya berpikir untuk, ya maksudnya waktu pikiran kita kan memang semua liar ya. Ada waktu saya pengen menjadi musisi, ada waktu juga saya bermimpi menjadi seorang arkeolog. Tapi dengan saya belajar ilmu ekonomi dan finance lebih dalam, ada satu titik dalam hidup saya berpikir, oh mungkin saya memang ingin menjadi investment banker gitu. Karena memang udah pernah pengalaman kerja 2 kali di bank investasi di Jepang juga. Dan saya suka dengan ritme kerjanya dan bidangnya juga saya suka. Saya sempat berpikir untuk menjenjang karir di bidang investment bank tersebut gitu. Cuman
balik lagi seperti tadi saya bilang, memang lowongannya tidak ada karena mereka justru lagi ngurang-ngurangin orang karena krisis. Jadi saya otomatis mau apply juga ya konyol lah gitu. Jadi Ya. saya berunding dengan bapak saya. Tadinya saya dari Prancis yang mau pindah kerja di Jepang. Saya beralih mungkin ke United Kingdom. Di London juga kan investment bank itu besar sekali. Tapi waktu saya mau apply di beberapa asset management dan investment bank itu, bapak saya bilang mendingan pulang deh. Lu anak cowok satu-satunya gitu. Terus saya mulai berpikir, oh ya benar juga gitu. Saya kan maksudnya ada tanggung jawab moral lah gitu untuk membantu ayah saya karena kakak saya kan perempuan gitu. Jadi dengan kata-kata tersebut saya pikir oke, mungkin lebih bijaksana saya pulang dan mempelajari bisnis law di Indonesia dan kurang lebih culture di sini seperti apa gitu. Karena memang saya udah 10 tahun hampir tidak jarang-jarang pulang gitu. Kalau pulang pun mungkin 1-2 bulan nanti balik lagi ke Swiss atau ke Prancis gitu. Jadi ya saya memang ada sih pernah kepikiran beberapa hal dalam hidup, cita-citanya pengen jadi ini, tapi mungkin di dalam benak lubuk hati yang dalam tuh saya udah tahu. Tapi kayaknya ujung-ujungnya pasti jadi pengusaha deh gitu. Walaupun saya nggak mempercayai itu waktu kecil ya gitu. Masih denial ya. Iya masih denial. Tapi ya sudah terjadi dan alhamdulillah bisa bisa bertahan hidup lah. Patut disyukuri karena bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Iya, insya Allah. Iya. Oke, Kak Reno, ini banyak banget pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita di question box di Instagram sejak kemarin udah dikirimkan. Nah, aku baca satu ya pertanyaannya. Pertama, Kak Reno dulu waktu sekolah di luar suka minta dikirimin makanan Indonesia nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, oke. Nggak pernah. Jadi, Satu saya apa yang ada di sana aja ya? Iya, karena satu saya memang suka makanan khas Eropa. Maksudnya mungkin udah terbiasa ya karena dari kecil di sana. Dan kedua saya nggak suka repotin orang tua gitu. Pastikan kalau traveling udah bawa banyak barang, minta dikirimin ini, ono nanti nyangkut di custom. Kadang kan orang bawa rendang gitu, dibuka di custom. Saya suka lihat tuh gitu. Maksudnya repot banget, udahlah gitu. Untuk menyenangkan lidah masih banyak makanan lain gitu. Oke. Tapi kalau makanan Indonesia paling disuka apa nih? Wah, banyak ya, banyak sekali sih. Saya sebetulnya lebih familiar dengan makanan Indonesia sejak saya nikah. Karena kan istri saya orang Sunda, jadi saya dikenalin makanan macem-macem dan ya ternyata menyesal juga gitu nggak makan makanan seperti ini dari dulu gitu. Jadi dimasakin sama istri tiap hari ya? Masakan Sunda terus atau masakan macam-macam Indonesia? Iya, mostly masakan Indonesia sih. Tapi nggak Sunda terus gitu. Okay. Dan enak ternyata makanan Sunda itu. Atau karena memang istri yang masakin ya, jadi semuanya enak aja gitu. Itu pasti. Oke.